mengenai hadis itu ya. Yang satu ada larangan ya perempuan mandi dengan bekas mandi laki-laki ya, atau seorang laki-laki mandi dengan air bekas perempuan ya, kecuali keduanya saling menciduk. Yang kedua ya, bahwa Rasulullah pernah bekas mandi Maimunah. Nah, berarti kan seolah-olah bertentangan kan? Boleh ya, boleh ya, keduanya itu diperkenankan ya. Larangan itu yang dipahami dalam soal kesucian atau disebut dengan tanzih ya, soal kesuciannya saja, paham ya? Jadi lihat airnya. Saya mau tanya, Anda mandi nih, bak Anda kan mesti lebih rendah daripada tinggi Anda kan? Benar tidak? Mandi nih, cebur, masuk lagi ke dalam, balik. Gimana? Sah. Sah atau tidak? Sah. Sah. Dia punya pikiran yang was-was itu, hilangkan. Maka ngaji lagi. Ya dilarang, Pak. Nah, ya, yang satu dilarang, ya. Yang satu diperkenankan. Ya kan gitu ya. Padahal sama-sama sahih. Boleh dua-duanya. Kalau yang satu dilarang, yang satu diperkenankan, maka boleh. Jaiz. Yang dilarang itu dalam hal apa? Tanzihnya, kesuciannya. Apa? Jumlah airnya kira-kira. Tapi tidak dijelaskan dengan benar. Ya, gabungan tadi. Ya, nah itu secara tanzihnya. Ustaz, kami mau tanya Ustaz mengenai Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Kami pernah baca Ustaz, kalau air yang dipanaskan dengan matahari, oh nanti ketemu, itu dilarang. Nah, belakangan itu. Ya, ada itu dalam Bulughul Maram. Iya. Ya, belakangan. Jadi ya? Nanti dulu Ustaz ya? Hah? Nanti dulu. Nah, nanti dulu, kalau belum waktunya bagaimana? Ya kan? Nanti merembet kemana-mana. Ya? Iya. Ya, nanti ketemu di situ, hadis itu, Bulughul Maram. Ya? Makanya kalau baca lagi dulu ya, biar enak gitu ya. Satu lagi, Fadol. Tentang anjing ini, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyasilahu sab'a marratin ulahunna biturabi akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihnya bejana seseorang daripada kamu apabila airnya dijilat oleh anjing ialah bahwa ia cuci dia 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah, dikeluarkan dia oleh Muslim. Ya, nomor hadisnya itu 279. Terus An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bukan, ada tambahannya itu. Oh, udah ada ya? Oh, udah ada. Ya. Ada di situ wa filafillahu falyurikhu, ya. Itu disuruh menumpahkan, hendaknya lah ia menumpahkan. Wali Tirmizi, dan di dalam riwayat Tirmizi, ya, akhrahunna, ya, yang terakhir, ya, au lahunna, atau yang pertama biturab, dengan tanah. Turab. Ya, hadis Muslim. Ya, yang tadi hendaknya lah ia menumpahkan, hadis Muslim. Ya, 279. Ya, bagaimana ini? Caranya sekarang. Iya. Betul. Di dalam hadis Bukhari, Muslim, nomor hadisnya ini 279 juga sama, ya. Yuhsalu salasa, dibasuh, dicuci 3 kali.
au khamsa atau 5, au sab'ah atau 7. Jadi boleh 3, boleh 5, boleh 7. Ya. Lalu kemudian bagaimana tadi? At-Tirmizi mengatakan airnya sudah jelas ditumpahkan. Buang katanya. Buang. Kalau tahu. Anjingnya kelihatan. Iya, kalau tidak tahu, enggak tahu kok. Jangan suudzon. Oh, ada anjing lewat, tumpahkan aja. Ya. Ya, was-was itu. Penyakit was-was itu hilangkan. Saya itu nirojim tadi. Iya, karena itu psikis kejiwaan. Mohon maaf, kalau penyakit begitu silahkan datang ke psikiater atau psikolog saja. Ya, karena itu kejiwaan. Karena itu bagian dari setan. Ya, maka di dalam surat An-Nas, bacalah saja surat An-Nas. Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari was-was. Ya. Wa min syarri waswasil khannas. Maksudnya air itu kita lihat ada air anjing itu minum di situ maksudnya itu dibuang. Iya, minumnya kan mesti dijilat, enggak ada Ya. dikokop pakai gelas kan nggak mungkin anjing pakai gelas. Ya dah? Iya, pokoknya ya minum lah. Kalau hilang ya ini ya. Tidak pakai kayu. Pakai besar ya. Iya kan begitu ya, begitu. Sedotan juga enggak. Ya, itu. Tapi benar. Kenapa kemudian yang tadi? Kalau ada tadi terakhir atau awalnya, bagaimana? Ya? Ya? Akhrohunna au lahunna. Apa? Akhirnya atau awalnya? Bagaimana? Benda. Anda boleh memberi tanahnya itu pada awalnya atau akhirnya. Milih aja. Yang B ada pilih mana? Yang pertama Awal. Awal karena hadis Muslim yang lebih kuat itu kan itu Tirmizi. Yang lebih kuat di sini Imam Tirmizi ragu. Gitu ya? Ada keraguan di dalam sanadnya itu tentang redaksi. Ada keraguan kan milih itu. Yang qot'i saja yang sudah jelas dari Imam Muslim yang pertama. Ada lagi yang menyatakan boleh di tengah pun. Belum kami berdasarkan dalil kita ini. Paham ya? Bisa berdasarkan dalil saja yang selamat. Yang pakai tengah-tengah pokoknya salah satu itu pendapat ulama yang tidak didasarkan kepada dalil. Ulama mana saya tidak tahu. Ngaku ulama kan boleh loh. Ngaku ulama boleh. Ya. Itu, ya. Belum diketahui itu. Ya. Sementara, ya, ada di dalam hadis Muslim nomor hadisnya 280, ya. Campurlah yang ke-8 itu dengan tanah. Ya. Nah, itu, ya. Ada wa harrahul sami'ata biturab, ya. Kalau sampai yang ke-8 bersihkan, ya. Tapi yang awal yang dikuatkan. Ya. Sekalian kemudian tentang kucing. Ya, hadis kucing ya. Dari Abu Qatadah, silakan. Silakan. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'ah wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kucing, bahwasannya ia tidak najis, hanya ia sebahagian daripada makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu. Dikeluarkan dia oleh Imam 4 dan disahihkan dia oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Ayo, apa yang Anda ambil dari situ? Kesimpulan itu. Kucing itu
Tidak, artinya suci dalil itu merupakan dalil sucinya kucing dan bekas minumnya kucing. Walaupun kucing itu bersentuhan langsung dengan najis. Masa kucing tahu, najis? Tidak mungkin. Ya. Jadi itu sucinya. Ya. Kenapa? Oh tadi kotor. Nah. Tidak masalah. Walaupun tadi kena najis ya, tidak masalah. Ya. Kucingnya kan pegang najis kan? Kita kan nggak tahu tuh kucing. Dijilat, tidak masalah. Jadi supaya apa ini? Apa Anda ambil kesimpulan di sini? Agar kita ini menghilangkan was-was, sakwa sangka. Ya, sehingga kita tahu ini airnya suci atau enggak. Wah, wis kesuwen. Was-was, ya. Nah inilah karena was-was itu bagian dari setan. Ya, hati-hati. Betul. Pertanyaan tentang kalau anjing tadi kan harus pakai tanah, kalau sekarang ini kan tidak pakai tanah. Nah pertanyaan ini nggak pakai tanah, bukan nggak pakai tanah, nggak pakai air ya juga nggak pakai tanah. Kenapa anjing itu kok harus pakai tanah, itu pertanyaan kenapa? Kenapa? Anjingnya kan tadi mengandung najis. Paham ya? Sekarang saya mau bertanya, anjing itu sering menjilat bulunya. Lah nek bulunya kena airnya bagaimana? Najis gak? Najis Ustaz. Yo. Kan ada liurnya Ustaz. Hah? Ada liurnya. Ada liurnya bulu. Ya tidak. Wong itu syaratnya langsung minum. Kalau yang itu ya tidak. Harus pakai tanah itu. Ya. Yang karena setelah saya baca, kenapa? Karena anjing itu mengandung penyakit. Pertama untuk bacaan jadi itu untuk menghilangkan kuman. Tidak. Yang pas saya baca, Tidak. Itu kan nurut orang. Iya dah? Sekarang ini ada Mama Lem yang menghapus seluruh. Pak tadi bagaimana? Wis gak usah turut saja kepada hadis. Ya? Kalau yang sekarang anjing kan nggak tempat sampah yang di dalam rumah tuh kan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda, kalau pertanyaan, kenapa anjing itu kok selalu menjulurkan lidahnya? Ayo. Karena panas Ustaz. Panas. Bukan karena panas. Sariawan. Lagi sariawan. Ayo. Karena dia tidak punya titik-titik keringat. Ya, titik keringatnya itu justru ada di lidah, makanya menjulur. Gitu loh, makanya ilmu anatomi. Ya, pori-porinya tidak punya dia di padahal pada bulunya kan, tapi tidak punya pori-porinya, kelenjar keringatnya tidak ada. Adanya pada lidahnya. Iya, kan betul, menjadi seperti anjing, ya. Nah, kalau begitu mohon maaf, dokter hewan bagaimana? Hah? Bukan profesinya, ketika bersentuhan dengan profesinya, cara bersucinya ya harus seperti begitu. Kalau tidak seperti begitu, mau diserahkan kepada Mama Lem, mau yang lainnya tidak diperkenankan. Wes itu aja. Mau kaos tangan, udah kaos tangan ya jelas tidak dijilat toh. Tetapi mesti namanya anjing nggak pegang kaos tangan, dia mesti ya itu. Ya, mesti kena, tidak mungkin, apalagi sekarang pakai salon anjing itu, pet shop itu ya. Nah, itu harusnya kita berhati-hati, spesial anjing. Orang Kristen aja. Ya, nah itu. Ya, padahal ada hadis bahwa kalau kita berburu dan dengan anjing itu makan buruannya dan diserahkan ke tuannya dan halalkan. Iya, nanti kita ketemu ya. Nanti kita ketemu ya. Bagiannya mana nanti Pak itu Pak? Ya. Anjing itu kalau berburu cek begini saja di bawah. Bukan dijilati begitu ya. Ya.
Dagingnya sah karena Anda mau makan dagingnya buruan itu kan Anda siseti dulu kulitnya. Bersihin. Nggak mungkin Anda langsung makan gitu ya, kanibal Anda. Gitu? Ini makanya mohon maaf, hadis yang sahih itu mesti selaras. Hanya akal pikiran kita yang nggak selaras. Ya, jadi terus terang pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Tanah itu penetral. Ya, ketika awan menerbitkan kilat, bermuatan positif negatifnya kan kita tidak tahu, tetapi selalu ke bumi. Ketika dia positif, bumi menjadi negatif. Ketika dia negatif, bumi menjadi positif. Kok bisa ngatur ground ya? Nah itu makanya ada ground itu tadi. Ya, hebatnya. Selain anjing Ustaz, binatang lain yang seperti itu, yang semisal itu ada nggak Ustaz? Gak ada. Anjing laut. Oh, udah ada kan laut, halal kan? Jangan tanya, tanya lah. Sekedar nama, sama bulu babi. Gitu ya. Temannya bulu babi. Ya. Itu ya. Halal semua itu. Terkena apa? Kayak kena mani, sampai mana? Loh nanti ketemu mani itu sah ya. Nanti dikerek tok langsung sholat boleh. Ya enggak, kan sudah diterangkan, nanti diterangkan. Kalau Anda mau bacaan dewek. Loh lah enak kan? Loh lah belum selesai. Bacaan dewek dulu. Ya. Ya, madhi itu najis, tapi dicukup dengan berwudu tok, cuci selesai. Tetapi sperma tidak najis. Dikerik begitu saja selesai. Suci langsung. Ya, atau masih sudah kering ya, langsung ada sholat boleh. Enggak, iya jelas ya. Kecuali enggak ada air ya, boleh. Tayamum boleh begitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.